Di sebuah perumahan elit di pinggiran Jakarta, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela-jendela besar rumah bergaya modern minimalis milik Maya dan Rian. Dinding putih bersih, furnitur kayu mahoni, dan karpet Persia yang lembut menciptakan suasana mewah namun hangat. Di meja makan, aroma kopi dan roti panggang menguar, sementara Maya, dengan rambut panjangnya yang tergerai rapi, sibuk menyiapkan sarapan. Gaun sifon biru muda yang dikenakannya mengalir lembut, menonjolkan auranya yang anggun namun sederhana. Di mata tetangga, Maya adalah istri idaman, cantik, cerdas, dan penyayang. Dan Rian, suami yang tampan, sukses, dan selalu memanjakan istrinya. Mereka adalah pasangan sempurna, setidaknya begitulah yang terlihat. Maya menoleh ke arah jam dinding. Pukul 7.30. Rian, sarapan sudah siap, serunya dengan nada lembut, tapi tak ada jawaban. Ia mendesah pelan, sudah terbiasa dengan pagi-pagi yang sepi. Rian, dengan setelan jas Armani yang selalu rapi, biasanya sudah bergegas ke kantor atau bandara untuk urusan pekerjaan. Pekan ini saja, ia mengaku harus terbang ke Singapura, lalu ke Bali, dan entah kemana lagi minggu depan. Maya tak pernah benar-benar mempertanyakan, karena itulah Rian, pria ambisius yang selalu mengejar kesuksesan. Tapi akhir-akhir ini, sesuatu terasa salah. Malam sebelumnya, Rian pulang larut, lagi-lagi dengan alasan meeting dengan klien penting. Maya, yang menunggu dengan makan malam yang sudah dingin, hanya tersenyum kecil saat Rian mencium keningnya dan berkata, "Maaf, sayang, kerjaan lagi padat." Tapi senyum Maya tak pernah mencapai matanya. Ada kilasan keraguan di hatinya, seperti firasat yang tak bisa ia jelaskan. Dan malam itu, saat Rian tertidur dengan ponselnya tergeletak di samping ranjang, Maya tak sengaja melihat layar menyala. Satu pesan masuk, "Sampai jumpa besok, sayang." Pengirimnya tak bernama, hanya nomor asing. Jantungan Maya berdegup kencang, tapi ia buru-buru mematikan ponsel itu, berusaha menepis pikiran buruk. Kembali ke pagi ini, Maya mengusap tangannya ke celemek dan berjalan menuju kamar. "Rian?" panggilnya lagi, kali ini membuka pintu kamar tidur. Rian sedang mengemasi koper, kemeja putihnya sedikit terbuka, memperlihatkan tubuh atletis yang selalu membuat Maya tersipu di awal pernikahan mereka. "Pagi, sayang," sapa Rian sambil tersenyum, tapi ada ketergesaan dalam gerakannya. "Aku harus buru-buru, pesawat jam 9. Maya memaksakan senyum. "Kemana kali ini?" tanyanya, berusaha terdengar santai meski dadanya terasa sesak. "Singapura, urusan proyek baru. Mungkin 2-3 hari," jawab Rian sambil menutup koper. Ia melangkah mendekati Maya, mencium pipinya sekilas. "Kamu nggak apa-apa di rumah sendirian, kan?" Maya mengangguk, tapi matanya tertuju pada ponsel Rian yang tergeletak di atas meja rias. "Tentu saja," katanya pelan. "Hati-hati di jalan." Setelah Rian berpamitan dan mobil BMW-nya menghilang di ujung jalan, Maya berdiri di teras rumah, menatap kosong. Angin pagi membelai wajahnya, tapi tak mampu menghapus kegelisahan di hatinya. Ia kembali masuk, mengambil ponselnya, dan membuka galeri foto. Ada foto pernikahan mereka 7 tahun lalu. Rian memeluknya di tepi pantai, keduanya tertawa bahagia. "Apa yang berubah, Rian?" gumamnya sendiri. Hari itu, Maya berusaha mengisi waktu seperti biasa. Ia pergi ke kelas yoga, bertemu sahabatnya, Dita, untuk makan siang, dan berbagi tawa tentang hal-hal sepele. Tapi Dita, dengan mata tajamnya, langsung menyadari ada yang tak beres. "Maya, kamu kenapa? Kok murung gitu?" tanya Dita sambil menyendok salad. Maya ragu-ragu, tapi akhirnya menceritakan pesan misterius itu. "Mungkin aku paranoid, Dit. Tapi, aku nggak tahu, rasanya aneh. Rian akhir-akhir ini sering banget pergi, dan dia nggak cerita banyak kayak dulu." Dita mengerutkan kening. "Coba kamu cek ponselnya, Mei. Bukan curiga, tapi setidaknya kamu tahu apa yang terjadi." Maya menggeleng cepat. "Aku nggak mau jadi istri yang nggak percaya suami. Lagi pula, kalau dia nggak salah, aku bakal merasa bersalah." "Tapi kalau dia salah, kamu yang bakal lebih sakit hati," balas Dita tegas. "Kamu berhak tahu, Maya. Kalau Rian beneran setia,
nggak akan ada yang disembunyiin, kan? Kata-kata Dita terus bergema di kepala Maya sepanjang hari. Malam itu, saat rumah terasa hening tanpa kehadiran Rian, Maya duduk di sofa dengan segelas teh chamomile. Pikirannya melayang ke awal pernikahan mereka. Rian dulu adalah pria yang penuh perhatian. Mengirim bunga tanpa alasan, menjemputnya di kantor saat hujan, bahkan menulis puisi kecil di kertas yang diselipkan di tas Maya. Tapi kini, semua itu terasa seperti mimpi yang memudar. Apakah kesuksesan telah mengubah Rian? Atau ada sesuatu, seseorang, yang mengalihkan perhatiannya? Maya bangkit, berjalan menuju meja kerja Rian di ruang belajar. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya membuka laci. Di antara tumpukan dokumen, ia menemukan tiket pesawat lama, ke Paris, 6 bulan lalu. Rian bilang itu perjalanan bisnis. Tapi kenapa ada 2 tiket? Jantung Maya kembali berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu untuk kolega. Tapi benih kecurigaan sudah tertanam, dan malam itu, ia hampir tak bisa tidur. Keesokan harinya, Maya mendapat telepon dari Rian. "Sayang, aku baru sampai hotel. Semuanya baik-baik saja di sana?" tanya Rian dengan nada ceria. "Iya, baik-baik saja," jawab Maya, tapi suaranya datar. "Kamu, sibuk di sana?" "Oh, biasa, meeting sama klien. Mungkin agak hektik, tapi aku usahain pulang cepat, ya?" Rian tertawa kecil, tapi ada nada yang terasa asing di telinga Maya. Setelah telepon ditutup, Maya membuka Instagram. Ia bukan tipe yang suka mengintip, tapi kali ini, ia tak bisa menahan diri. Ia mencari akun Rian, yang jarang aktif, tapi tak menemukan apa-apa. Lalu, entah kenapa, ia teringat pesan misterius itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mencari nomor asing itu di aplikasi pencarian. Tak ada hasil. Tapi saat ia membuka salah satu akun teman Rian yang sering mengunggah foto perjalanan, jantungnya hampir berhenti. Di salah satu unggahan, ada foto Rian, tersenyum lebar, dengan lengan melingkari pinggang seorang wanita berambut pendek, berpakaian glamor, di tepi kolam renang mewah. Captionnya sederhana, "Chasing Sunsets." Maya menutup mulutnya, menahan isak. Wanita itu bukan dia. Dan Rian, suami yang ia percaya, sedang berada di tempat yang jelas-jelas bukan ruang rapat. Dunianya seakan runtuh, tapi di tengah kepedihan, ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Kemarahan, tekad, dan keberanian untuk mencari kebenaran. Malam itu, Maya duduk di kamar tidur, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Air matanya jatuh, tapi ia mengusapnya dengan cepat. "Kamu pikir aku lemah, Rian?" gumamnya. "Kamu salah." Ia mengambil ponsel, mencatat nomor-nomor penting, bank, pengacara, dan sahabatnya. Jika Rian berpikir ia bisa mempermainkan hati dan kepercayaannya, ia akan membuktikan sebaliknya. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan Maya untuk mengambil kembali hidupnya. Pagi di rumah Maya terasa lebih kelabu dari biasanya. Cahaya matahari yang biasanya menghangatkan ruang tamu kini terasa dingin, seolah ikut merasakan pergolakan di hati wanita itu. Maya duduk di sofa, cangkir kopi di tangannya sudah tak lagi mengepul, tapi ia tak peduli. Matanya terpaku pada ponsel, layar menampilkan foto yang ia temukan semalam di Instagram. Rian, dengan senyum lebar yang dulu hanya ditujukan padanya, kini berbagi momen mesra dengan wanita lain. Wanita itu, dengan gaun merah ketat dan rambut pendek bergelombang, berdiri begitu dekat dengan Rian, tangan mereka saling bertaut di tepi kolam renang yang berkilau. Caption, "Chasing Sunsets," terasa seperti pisau yang menusuk hati Maya. Maya menggenggam ponselnya erat, jari-jarinya gemetar. Ia ingin menangis, berteriak, atau mungkin menghubungi Rian dan menuntut penjelasan. Tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. "Jangan bodoh, Maya," gumamnya pada diri sendiri. "Kamu harus yakin dulu." Ia bangkit, berjalan menuju meja makan, dan membuka laptop. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, ia mulai mencari petunjuk lebih lanjut. Ia kembali ke akun Instagram teman Rian, scrolling dengan hati-hati, mencari apa saja yang bisa menguatkan kecurigaannya. Tak butuh waktu lama. Di antara unggahan lain, ada stories yang diunggah ulang dari akun lain, akun bernama Lina Laksri. Maya mengkliknya,
dan napasnya tersengal. Stories itu menunjukkan Ryan dan wanita yang sama, kali ini sedang bersulang dengan gelas anggur di restoran mewah. Latar belakangnya jelas bukan Singapura, seperti yang Ryan bilang. Itu Bali. Maya mengenali dekorasi khas restoran di Uluwatu yang pernah mereka kunjungi bersama. Tanggal di stories itu menunjukkan kemarin malam. Dinas kerja, katamu? Maya tertawa pahit, air matanya akhirnya jatuh. Ia membuka profil Lina Luxury. Akun itu penuh dengan foto-foto liburan mewah, tas desainer, dan caption yang penuh gaya hidup glamor. Tapi yang membuat dada Maya semakin sesak adalah beberapa foto Ryan yang terselip di sana. Kadang hanya bayangannya, kadang tangannya yang memegang kamera, tapi Maya tahu itu suaminya. Ia mengenal setiap detail Ryan, dari cara ia berdiri hingga jam tangan Rolex yang selalu dipakainya. Lina, gumam Maya, membaca nama di bio akun itu. Jadi ini dia? Hati Maya hancur, tapi di tengah kepedihan, ada kemarahan yang mulai membara. Ryan bukan hanya berbohong tentang perjalanan dinasnya. Ia sedang menjalani liburan mewah dengan wanita lain, sementara Maya menunggu di rumah seperti istri bodoh yang percaya pada setiap kata suaminya. Ia menutup laptop dengan keras, napasnya terengah-engah. Aku nggak akan biarkan ini, Ryan, katanya pada keheningan rumah. Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Maya berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Ia ingin segera menghubungi Ryan, memaki, atau bahkan terbang ke Bali dan menghadapinya langsung. Tapi ia tahu itu bukan langkah cerdas. Kalau aku emosi sekarang, dia cuma akan berbohong lagi, pikirnya. Ia perlu rencana, sesuatu yang akan membuat Ryan merasakan akibat dari pengkhianatannya. Tapi untuk itu, ia harus kuat, lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Dita, sahabatnya yang kemarin sudah memperingatkannya. Dit, aku butuh ketemu. Katanya begitu Dita mengangkat telepon, suaranya bergetar tapi tegas. Mei, kamu kenapa? Kedengeran gak enak banget, tanya Dita, nada khawatir langsung terasa. Aku nemuin sesuatu. Ryan gak di Singapura. Dia di Bali, sama perempuan lain. Kata-kata itu terasa pahit di lidah Maya, tapi mengucapkannya entah kenapa membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Dita terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ya Tuhan, Maya. Aku nggak nyangka dia sejahat itu. Kamu di mana? Aku kesana sekarang. 2 jam kemudian, Dita sudah duduk di sofa rumah Maya, mendengarkan cerita sahabatnya sambil memegang tangannya erat. Maya menunjukkan foto-foto dan stories yang ia temukan, air matanya sesekali jatuh tapi ia cepat mengusapnya. Aku nggak tahu harus ngapain. Dit, aku marah, tapi aku juga takut. 7 tahun, Dita. 7 tahun aku percaya dia. Dita memeluk Maya erat. Kamu nggak salah, Mei. Dia yang bodoh karena nggak menghargai kamu. Sekarang, kamu harus mikir buat diri sendiri. Jangan biarkan dia mainin kamu lagi. Maya mengangguk pelan, tapi pikirannya masih kacau. Aku nggak mau cuma nangis dan meratapi nasib. Aku harus lakuin sesuatu, tapi apa? Dita tersenyum tipis, matanya berbinar. Kamu punya kuasa lebih dari yang dia kira, Mei. Pikir, apa yang paling penting buat Ryan? Uang, gengsi, kenyamanan. Pukul dia di situ. Kata-kata Dita seperti membuka pintu di pikiran Maya. Ia teringat semua rekening bank keluarga, kartu kredit, dan aset yang sebagian besar dikelola atas namanya. Ryan memang sukses, tapi Mayalah yang selalu mengatur keuangan mereka dengan cermat. Kamu benar, kata Maya pelan, nadanya kini lebih tegas. Dia nggak akan tahu apa yang menimpanya. Malam itu, setelah Dita pulang, Maya duduk di meja kerja Ryan. Ia membuka dokumen-dokumen keuangan, memeriksa setiap detail. Ada rekening bersama, kartu kredit yang Ryan gunakan untuk perjalanan dinas, dan bahkan tabungan yang ia simpan untuk masa depan mereka. Masa depan? Maya tertawa kecil, getir. Kamu sudah hancurin itu, Ryan? Ia mengambil ponsel dan mencatat nomor bank serta pengacara keluarga yang pernah membantu mereka saat membeli rumah. Langkah pertamanya akan dimulai besok, tapi untuk malam ini, ia membiarkan dirinya merasakan sakit itu. Ia berjalan ke kamar tidur, membuka lemari,
dan mengambil salah satu kemeja Rian. Aroma parfumnya masih melekat, aroma yang dulu membuatnya merasa aman. Kini, aroma itu hanya mengingatkannya pada pengkhianatan. Maya menangis, tapi tak lama. Ia mengusap air matanya, menatap bayangannya di cermin. "Kamu lebih kuat dari ini," katanya pada diri sendiri. Dia akan menyesal. Dengan tekad baru, Maya mulai merancang langkah berikutnya. Rian mungkin sedang menikmati liburannya tanpa beban, tapi Maya akan memastikan itu tak berlangsung lama. Ini bukan lagi tentang cinta, ini tentang keadilan. Hari ketiga tanpa Rian di rumah terasa seperti keabadian bagi Maya. Namun, pagi ini, ada sesuatu yang berbeda di udara. Kegelisahan yang kemarin menyelimuti hatinya kini bercampur dengan tekad yang membara. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela ruang makan tak lagi terasa dingin. Ia seperti menyemangati Maya untuk mengambil kendali. Ia duduk di meja makan dengan laptop terbuka, secangkir teh hijau di sampingnya, dan daftar nomor telepon yang sudah ia catat semalam. Bank, pengacara, dan beberapa kontak penting lainnya. Hari ini, gumamnya pada diri sendiri. "Aku mulai." Maya menarik napas dalam-dalam, lalu menghubungi bank tempat rekening keluarga mereka dikelola. Suaranya tenang namun tegas saat berbicara dengan petugas layanan pelanggan. "Saya ingin memblokir semua kartu kredit yang terkait dengan rekening bersama atas nama Rian Pratama. Juga, batasi akses ke rekening tabungan kami untuk sementara." Petugas itu meminta konfirmasi identitas, dan Maya menjawab setiap pertanyaan dengan kepastian yang mengejutkan dirinya sendiri. Dalam hitungan menit, semua kartu kredit Rian, yang ia gunakan untuk gaya hidup mewahnya, termasuk liburan dengan Lina, tak lagi berfungsi. Rekening tabungan keluarga, yang sebagian besar diisi dari warisan Maya dan tabungannya sendiri, kini hanya bisa diakses olehnya. Saat menutup telepon, Maya merasakan campuran aneh di dadanya. Ada kepuasan yang tajam, seperti menikam balik orang yang telah melukainya. Tapi ada juga sedih yang menggerogoti, ia tak pernah membayangkan pernikahannya akan sampai pada titik ini. "Kamu yang memaksa aku, Rian," katanya pelan, menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding ruang tamu. Dalam foto itu, Rian memandangnya dengan cinta, tapi kini Maya tahu itu semua hanyalah topeng. Ia tak berhenti di situ. Maya menghubungi pengacara keluarga, Bapak Haryanto, yang dikenalnya sebagai sosok bijaksana dan tegas. "Pak, saya butuh saran soal perlindungan aset," katanya tanpa basa-basi. Saya mungkin akan menghadapi situasi sulit dengan suami saya." Ia tak menceritakan detail tentang perselingkuhan Rian, terlalu memalukan untuk diucapkan. Tapi Haryanto cukup berpengalaman untuk memahami tanpa banyak bertanya. "Bu Maya, jika situasinya serius, langkah pertama adalah memastikan aset Anda aman. Rumah, tabungan, investasi, semua harus dilindungi. Saya bisa membantu menyiapkan dokumen untuk memisahkan kepemilikan sementara, jika diperlukan," jelas Haryanto dengan nada profesional. "Apa Anda juga mempertimbangkan langkah hukum lain?" Maya terdiam sejenak. Kata perceraian melintas di pikirannya, tapi ia belum siap mengucapkannya. "Belum, Pak. Tapi saya ingin semua opsi terbuka." Haryanto mengangguk di ujung telepon, berjanji akan menyiapkan dokumen yang diperlukan dan menjadwalkan pertemuan minggu depan. Setelah menutup telepon, Maya menatap layar laptopnya yang kini menampilkan spreadsheet keuangan keluarga. Ia tersenyum tipis. Rian selalu membanggakan diri sebagai pengelola keuangan yang hebat, tapi kenyataannya, Mayalah yang memastikan setiap tagihan terbayar dan tabungan mereka bertumbuh. Kini, keahliannya itu menjadi senjata. "Kamu nggak akan bisa lari, Rian," katanya pada keheningan ruangan. Tapi di tengah keberaniannya, ada momen ketika Maya goyah. Ia berjalan ke kamar tidur, membuka lemari, dan memandang gaun putih yang ia kenakan saat ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Rian memesan restoran mewah, memesan kue berlapis coklat favorit Maya, dan menari dengannya di bawah lampu-lampu temaram. "Aku nggak akan pernah ninggalin kamu, Mei," bisik Rian malam itu, dan Maya mempercayainya. Kini, kenangan itu terasa seperti lelucon kejam. Air matanya jatuh, tapi ia cepat mengusapnya. "Cukup, Maya. Nggak ada lagi air mata untuk dia." Untuk mengalihkan pikiran, Maya menghubungi Dita,
sahabatnya yang selalu jadi penutup luka. "Dit, aku udah blokir semua kartu kredit Rian," katanya begitu Dita mengangkat telepon, suaranya bercampur tawa dan kepedihan. Dita terkikik di ujung telepon. "Serius, Mei? Ya Tuhan, aku bangga banget sama kamu." Sekarang dia pasti panik di Bali sana. Bayangin, coba, dia cuma bisa minjem wifi gratisan buat WhatsApp-an. Maya tertawa kecil, pertama kalinya dalam 2 hari. "Aku nggak tahu apa aku bener apa salah, Dit, tapi rasanya lega." "Kamu bener, Mei. Dia yang main belakang, dia yang harus nanggung akibatnya," tegas Dita. "Sekarang, kamu fokus ke diri sendiri. Aku mau ajak kamu makan malam, nggak terima penolakan." Malam itu, Maya dan Dita makan di kafe favorit mereka, dikelilingi lampu-lampu kecil dan aroma kopi yang menenangkan. Dita menceritakan kisah-kisah lucu dari kantornya, dan untuk pertama kalinya, Maya merasa ada secercah harapan. Ia tak lagi hanya istri Rian. Ia adalah Maya, wanita yang punya mimpi, bakat, dan kekuatan untuk bangkit. Sementara itu, di Bali, Rian masih tenggelam dalam dunianya yang penuh kemewahan. Ia dan Lina duduk di tepi kolam renang Hotel Bintang 5, menikmati koktail sambil tertawa. "Kamu beneran harus balik besok?" tanya Lina manja, memainkan rambutnya yang bergelombang. Rian tersenyum, mengangguk. "Iya, cuma sebentar, kok. Aku bilang ke Maya ini urusan kerja. Dia nggak akan curiga." Ia mengangkat gelasnya, tak menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan kebohongan sedang menuju kehancuran. Di Jakarta, Maya menutup laptopnya dan menatap keluar jendela. Bintang-bintang di langit malam seolah berbisik, memberinya kekuatan. Ia tahu langkah yang ia ambil hari ini hanyalah awal. Rian mungkin masih menikmati liburannya tanpa beban, tapi Maya sudah memutuskan, ia tak akan lagi menjadi korban. "Tunggu saja, Rian," gumamnya. "Kamu akan tahu siapa aku sebenarnya." Di bawah langit Bali yang biru cerah, Rian dan Lina masih tenggelam dalam ilusi kemewahan. Hotel Bintang 5 tempat mereka menginap menghadirkan pemandangan laut yang memesona, dengan kolam infinity yang seolah menyatu dengan cakrawala. Lina, mengenakan bikini merah menyala dan kacamata hitam desainer, berbaring di tepi kolam, memamerkan senyumnya untuk foto yang akan diunggah ke Instagram. Rian, dengan kemeja linen putih yang sedikit terbuka, duduk di sampingnya, memesan koktail lain dari pelayan yang sigap. "Ini baru hidup," kata Lina sambil mengangkat gelasnya, matanya berbinar penuh kemenangan. Rian tersenyum, tapi ada sedikit ketegangan di sudut matanya. Ia sudah terbiasa menjalani kehidupan ganda. Maya di Jakarta, Lina di petualangan mewahnya, tapi kali ini, ia merasa sedikit gelisah. Mungkin karena Maya tak banyak bertanya saat ia berpamitan, atau mungkin karena pesan singkatnya tadi pagi yang hanya dibalas dengan, "Hati-hati." Tapi Rian cepat menepis pikiran itu. "Maya nggak akan tahu," gumamnya dalam hati, meyakinkan diri sendiri. Ia mengangguk pada Lina, mengangkat gelasnya. "Buat kita," katanya, dan mereka bersulang. Namun, sore itu, mimpi indah mereka mulai retak. Di restoran hotel yang megah, dengan chandelier kristal berkilau di atas kepala, Rian menyerahkan kartu kreditnya untuk membayar makan malam mereka. Menu lobster dan anggur impor yang harganya cukup untuk membiayai sebulan hidup sederhana. Pelayan kembali beberapa menit kemudian, wajahnya canggung. "Maaf, Pak, kartu ini ditolak. Apa ada kartu lain yang bisa dicoba?" Rian mengerutkan kening, sedikit kesal tapi tetap tersenyum. "Coba lagi, mungkin sistemnya error," katanya, menyerahkan kartu yang sama. Lina memandangnya dengan alis terangkat, tapi tak berkomentar. Pelayan kembali, kali ini dengan nada lebih tegas. "Maaf, Pak, masih ditolak. Apa Bapak punya kartu lain?" Wajah Rian memerah. Ia merogoh dompetnya, menyerahkan kartu kredit lain, yang ini dari bank berbeda, tapi masih terkait dengan rekening keluarga. "Pakai ini," katanya cepat, berusaha menutupi rasa malunya. Lina mulai gelisah, memainkan gelang emasnya dengan jari-jari yang gelisah. Beberapa menit kemudian, pelayan kembali, dan kali ini nadanya tak lagi menyembunyikan apapun. "Maaf, Pak, ini juga ditolak." "Apa-apaan ini?" Rian menggerutu,
Suaranya meninggi hingga beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Lina menatapnya dengan mata menyipit. "Rian, ada masalah apa sih? Kamu bilang semuanya beres," katanya, nadanya mulai tajam. "Beres, Lin. Ini cuma kesalahan sistem," jawab Rian, tapi suaranya tak meyakinkan. Ia mencoba kartu ketiga, kartu pribadinya yang saldonya terbatas, dan ketika itu juga ditolak, keringat mulai membasahi dahinya. "Saya telepon bank dulu," katanya, bangkit dari meja dan berjalan menuju sudut ruangan, meninggalkan Lina yang kini memandangnya dengan campuran kebingungan dan kemarahan. Di Jakarta, Maya duduk di ruang tamunya, menyeruput teh chamomile sambil membaca pesan dari Dita. "Udah sampai mana rencana balas dendammu, Mei?" Wajah tersenyum bertanduk, Maya tersenyum kecil, membayangkan kepanikan yang pasti sedang melanda Rian. Ia tahu persis kapan kartu-kartu itu akan mulai ditolak. Ia sudah mengatur semuanya dengan bank kemarin. "Baru mulai, Dit," balasnya, jari-jarinya menari di ponsel. Tapi dia pasti udah mulai panik sekarang. Kembali di Bali, Rian menghubungi layanan pelanggan bank, suaranya penuh frustrasi. "Ini pasti salah. Kartu saya nggak mungkin ditolak. Saldo saya cukup," bentaknya pada petugas di ujung telepon. Tapi jawaban yang ia terima seperti petir di siang bolong. "Maaf, Pak Rian, kartu-kartu tersebut telah diblokir atas permintaan pemilik rekening bersama, Ibu Maya Pratama." "Maya?" Rian mengulang nama itu, suaranya hampir hilang. Dunianya seolah berputar. Nggak mungkin, dia nggak akan, ada kesalahan di sini. Tapi petugas itu hanya mengulang bahwa ia tak bisa melakukan apa-apa tanpa persetujuan Maya. Telepon ditutup, dan Rian berdiri membeku, ponsel masih di tangannya. Pikirannya berlompatan, bagaimana Maya tahu? Apa yang sudah ia lakukan? Saat kembali ke meja, wajah Lina sudah tak lagi manis. "Jadi, apa masalahnya?" tanyanya, nadanya penuh tuduhan. "Kamu bilang kamu bisa bayar semua ini, Rian. Jangan bilang kamu nggak punya uang." "Bukan gitu, Lin," kata Rian cepat, berusaha menenangkan. "Cuma masalah teknis. Aku akan urus besok pagi. Kita balik ke kamar dulu, ya?" Tapi Lina tak begitu saja menerima. "Besok pagi, Rian, kita masih harus bayar hotel. Kalau kamu nggak bisa bayar, aku nggak mau malu di depan orang-orang." Ketegangan antara mereka mulai memanas. Malam itu, di kamar suite yang luas dengan pemandangan laut, suasana justru penuh hening yang tegang. Lina duduk di tepi ranjang, scrolling ponselnya dengan wajah cemberut, sementara Rian mencoba menghubungi beberapa teman di Jakarta, berharap bisa meminjam uang. Tapi panggilannya tak dijawab, atau hanya mendapat jawaban dingin, "Sorry, bro, lagi susah juga." Rian mulai merasa dinding-dinding dunia mewahnya merapat, menjebaknya. Sementara itu, di Jakarta, Maya menutup ponselnya dan berjalan ke jendela. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, merasakan kepuasan yang pahit. "Ini cuma awal, Rian," gumamnya. Ia tahu langkahnya hari ini akan membuat Rian panik, tapi ia juga tahu itu belum cukup. Rian harus merasakan apa yang ia rasakan, pengkhianatan, kehancuran, dan ketidakberdayaan. Maya kembali ke sofa, membuka laptop, dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Di Bali, Rian dan Lina mungkin masih berpikir mereka bisa keluar dari masalah ini, tapi Maya akan memastikan mereka salah besar. Pagi di Jakarta membawa angin segar bagi Maya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia bangun tanpa beban berat di dadanya. Kegelisahan dan air mata yang menguasainya kini digantikan oleh tekad yang semakin kokoh. Ia berdiri di depan cermin kamar, mengenakan blazer krem dan rok pensil yang sudah lama tak dipakainya. Penampilannya hari ini bukan hanya soal pakaian, ia sedang mengenakan kembali kepercayaan dirinya. "Hari ini untukku," katanya pada bayangannya, tersenyum tipis. Maya tahu langkah yang ia ambil untuk memblokir rekening dan kartu kredit Rian hanya permulaan. Tapi kepuasan melihat rencananya mulai berjalan memberinya energi baru. Ia duduk di meja makan, membuka laptop, dan mengecek email dari Bapak Haryanto, pengacara keluarga.
Ada lampiran dokumen awal untuk melindungi aset keluarga. Rumah, tabungan, dan investasi yang sebagian besar atas nama Maya. Haryanto juga menyarankan agar Maya mempertimbangkan surat kuasa untuk mengelola semua properti secara mandiri, setidaknya sampai situasi dengan Rian lebih jelas. Perceraian? Maya menggumam, membaca catatan Haryanto. Kata itu masih terasa asing, tapi ia tak lagi menolak kemungkinannya. Setelah membalas email Haryanto dan menjadwalkan pertemuan, Maya menghubungi Dita. "Dit, aku mau ke kantor pengacara siang ini. Kamu sibuk enggak? Aku butuh teman," katanya, suaranya penuh semangat. Dita langsung antusias. "Sibuk? Buat kamu, aku selalu ada waktu. Mei, aku jemput jam 11. Ya? Kita makan siang dulu, biar kamu kuat hadapi urusan hukum-hukum itu." Pertemuan dengan Dita di kafe kecil dekat kantor Haryanto menjadi momen yang menghangatkan hati Maya. Di antara tawa dan cerita ringan, Dita tak henti-hentinya memuji keberanian sahabatnya. "Aku serius, Mei, kamu kayak superhero sekarang." Rian pasti nggak nyangka istrinya yang manis bisa jadi sebadas ini, katanya sambil mengunyah sandwich. Maya tertawa, tapi ada kelembutan di matanya. "Aku nggak mau jadi superhero, Dit. Aku cuma nggak mau hancur karena dia. Aku layak dapat lebih dari ini." "Lebih dari itu, Mei. Kamu layak bahagia," tegas Dita, memegang tangan Maya erat. Sore itu, di kantor Haryanto, Maya mendengarkan penjelasan panjang tentang langkah hukum yang bisa diambil. Haryanto, dengan kacamata tebal dan nada yang tenang, menjelaskan bahwa aset keluarga sudah hampir sepenuhnya diamankan atas nama Maya. "Tapi, Bu Maya, jika situasinya memburuk, saya sarankan untuk mulai mengumpulkan bukti, apapun yang bisa mendukung posisi Anda, baik untuk negosiasi atau langkah lebih jauh." Haryanto menatap Maya dengan penuh pengertian, tak memaksa tapi jelas ingin memastikan ia siap. Maya mengangguk, pikirannya melayang ke foto-foto Rian dan Lina yang ia simpan di ponselnya. "Saya akan siapkan, Pak. Terima kasih atas bantuannya." Setelah pertemuan, Maya merasa seperti beban besar terangkat dari pundaknya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali. Malam itu, ia mendapat telepon dari ibunya, yang tinggal di Bandung. "Maya, Dita cerita kamu lagi susah. Apa yang terjadi, Nak? Kenapa nggak bilang ke ibu?" tanya ibunya dengan nada khawatir. Maya ragu sejenak, tapi akhirnya menceritakan sekilas tentang pengkhianatan Rian, tanpa detail yang terlalu menyakitkan. Ibunya mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Kamu kuat, Maya. Ibu tahu kamu bisa hadapi ini. Tapi jangan lupa, kamu punya keluarga yang sayang sama kamu. Kapanpun kamu butuh, pulang ke rumah, ya?" Kata-kata ibunya seperti pelukan hangat dari jarak jauh. Maya menangis pelan setelah menutup telepon, tapi kali ini bukan air mata kepedihan, itu air mata harapan. Ia mulai menyadari bahwa ia tak sendiri. Ada Dita, ibunya, dan bahkan dirinya sendiri yang ternyata jauh lebih tangguh dari yang ia kira. Untuk mengisi hari-harinya, Maya memutuskan untuk kembali ke passion lamanya, desain interior. Dulu, sebelum menikah, ia pernah bekerja sebagai konsultan desain, tapi setelah menikah, Rian memintanya fokus sebagai ibu rumah tangga. "Buat apa kerja capek-capek, Mei? Aku kan bisa nyukupin semua kebutuhan kita," kata Rian dulu, dan Maya menurut, berpikir itu demi kebahagiaan mereka. Kini, ia tahu itu hanyalah cara Rian mengendalikan hidupnya. Maya menghubungi seorang teman lama dari industri desain, Rina, yang langsung antusias mendengar kabarnya. "Maya, serius? Kamu mau balik? Aku lagi butuh partner buat proyek kantor baru di Sudirman. Kamu tertarik?" tanya Rina. Tanpa ragu, Maya menjawab, "Tertarik banget. Kirim detailnya, ya." Malam itu, ia menghabiskan waktu menggambar sketsa desain di ruang kerjanya, ditemani musik lembut dan secawan kopi. Setiap garis yang ia buat rasa seperti langkah menuju kebebasan. Ia tak lagi hanya istri yang dikhianati. Ia adalah Maya, wanita yang sedang membangun kembali mimpinya. Sementara itu, di Bali, Rian dan Lina mulai merasakan tekanan yang semakin nyata.
Tagihan hotel yang belum terbayar membuat staf mulai memandang mereka dengan curiga. Lina, yang awalnya manja dan penuh percaya diri, kini sering mengeluh. "Rian, aku nggak mau tinggal di tempat yang nggak nyaman. Kamu janji liburan ini bakal sempurna," katanya, suaranya nyaris berteriak. Rian hanya bisa menghela napas. Frustrasi menumpuk di dadanya. Ia masih tak paham bagaimana Maya bisa melakukan ini, atau mengapa. "Aku akan urus, Lin. Sabun dikit," katanya, tapi kata-katanya kosong. Ia mencoba menghubungi Maya, tapi panggilannya tak dijawab, pesannya tak dibalas. Dunia yang ia bangun dengan hati-hati mulai runtuh, dan untuk pertama kalinya, Rian merasa benar-benar tak berdaya. Di Jakarta, Maya menutup buku sketsanya dan tersenyum. Ia tahu Rian sedang panik, tapi itu tak lagi urusannya. Ia sedang sibuk membangun hidup baru, hidup yang tak lagi bergantung pada kebohongan Rian. "Kamu pikir aku akan hancur, Rian?" gumamnya, menatap bintang-bintang di luar jendela. "Tapi lihat sekarang, aku justru bangkit." Di Bali, sinar matahari yang biasanya memanjakan kini terasa menyengat bagi Rian. Dunia mewah yang ia nikmati bersama Lina kini hanya bayang-bayang. Pagi itu, krisis yang dimulai dengan kartu kredit yang ditolak mencapai puncaknya. Staf hotel, dengan sopan namun tegas, mendatangi kamar suite mereka. "Maaf, Pak Rian, tagihan kamar belum diselesaikan. Kami harus meminta Bapak dan Ibu untuk melunasi atau meninggalkan kamar sebelum tengah hari," kata manajer hotel, wajahnya tak menunjukkan simpati. Rian berdiri di depan pintu, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, jauh dari sosok pria elegan yang tiba beberapa hari lalu. "Saya sedang urus masalah bank. Kasih saya waktu sampai sore," katanya, suaranya bercampur panik dan kemarahan. Tapi manajer itu hanya menggeleng. "Maaf, Pak, ini kebijakan hotel. Kami sudah beri waktu sejak kemarin." Di dalam kamar, Lina duduk di sofa dengan wajah muram. Koper-kopernya sudah dikemas tapi penuh sesak dengan barang belanjaan yang kini tak ada artinya. "Rian, ini memalukan banget. Aku nggak mau keluar kayak gelandangan," bentaknya, matanya berkilat penuh tuduhan. "Kamu bilang kamu bisa atur semuanya. Apa-apaan ini?" Rian menoleh, kesabarannya menipis. "Lin, aku juga nggak tahu kenapa ini terjadi. Maya yang blokir semua kartu. Aku coba hubungi dia, tapi dia nggak balas." Suaranya meninggi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa Lina bukan lagi sekutu, melainkan beban. "Maya, jadi ini gara-gara istrimu?" Lina berdiri, tangannya mengepal. "Kamu bilang dia nggak akan tahu apa-apa, Rian. Sekarang aku yang kena malu gara-gara kamu nggak bisa kendaliin urusanmu sendiri." Nada Lina penuh ejekan, dan itu seperti tamparan bagi Rian. "Jadi sekarang kamu salahkan aku?" balas Rian, melangkah mendekati Lina. "Kamu yang ngotot minta liburan ini, Lin? Aku cuma coba bikin kamu senang." Lina tertawa sinis, mengambil tas tangannya. "Senang? Lihat aku sekarang, Rian. Aku nggak akan tinggal di sini kalau kamu cuma bikin masalah. Aku pulang." Ia berjalan menuju pintu, tapi Rian menahannya. "Tunggu, Lin, kita bisa cari jalan keluar bareng," katanya, nadanya kini lebih memohon. Tapi Lina hanya memandangnya dengan dingin. "Jalan keluar? Kamu nggak punya apa-apa lagi, Rian? Aku nggak mau buang waktu sama orang yang nggak bisa apa-apa." Dengan itu, Lina menyeret kopernya keluar, meninggalkan Rian yang terpaku di tengah kamar. Tengah hari itu, Rian dan Lina resmi dikeluarkan dari hotel. Staf mengawal mereka hingga pintu depan, dan Rian merasakan tatapan menghakimi dari tamu lain yang kebetulan lewat. Ia membawa koper kecilnya, dompetnya hanya berisi beberapa lembar rupiah yang tak cukup bahkan untuk taksi. Lina, yang masih membawa barang-barang mewahnya, akhirnya memesan taksi online dengan kartu kreditnya sendiri. "Aku balik ke Jakarta. Urus diri kamu sendiri," katanya sebelum masuk ke mobil, tak menoleh lagi. Rian berdiri di trotoar, matahari Bali membakar kulitnya. Ia mencoba menghubungi beberapa teman di Jakarta, tapi kebanyakan tak menjawab. Satu-satunya yang mengangkat, Andi, hanya berkata, "Bro, aku lagi susah. Coba orang lain, deh." Rian menatap ponselnya,
Merasa dunia yang ia bangun dengan susah payah kini benar-benar runtuh. Ia berjalan tanpa tujuan, akhirnya menemukan losmen murah di pinggiran kota. Dengan sisa uangnya, ia menyewa kamar sempit dengan kipas angin yang berderit dan kasur yang bau apek. Malam itu, di kamar losmen yang pengap, Rian duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang retak. Ia mencoba menghubungi Maya lagi, menulis pesan panjang, "Mei, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi tolong buka rekeningnya. Kita bisa bicara, aku jelasin semuanya." Tapi pesan itu hanya bertanda centang satu, Maya tak membacanya. Rian menghela napas, kepalanya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sesuatu yang asing baginya, ketakutan. Sementara itu, di Jakarta, Maya sedang makan malam bersama Dita dan Rina, teman lamanya dari dunia desain. Mereka tertawa membahas proyek baru yang akan Maya ambil, dan suasana penuh kehangatan. "Aku nggak nyangka, Mei, kamu balik ke desain. Ini bakal jadi comeback epic," kata Rina, mengangkat gelas jusnya. Maya tersenyum, merasa ringan. "Aku juga nggak nyangka, Rin, tapi rasanya kayak nemuin diri aku lagi." Ia tak menceritakan banyak tentang Rian pada Rina, tapi Dita sesekali mengedipkan mata, seolah berkata, "Kamu kuat, Mei." Setelah makan malam, Maya pulang ke rumah dan membuka laptopnya. Ada email dari Haryanto, mengonfirmasi bahwa semua aset sudah diamankan, dan ia menyarankan Maya untuk mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan jika ingin memperkuat posisinya secara hukum. Maya membuka folder di ponselnya, menatap tangkapan layar foto-foto Rian dan Lina. "Bukti?" gumamnya. "Aku punya lebih dari cukup." Sebelum tidur, Maya berjalan ke jendela kamarnya, menatap langit malam. Ia tahu Rian sedang terpuruk. Dita sempat mengintip Instagram Lina dan melihat storiesnya yang mengeluh tentang liburan gagal. Tapi Maya tak merasa kasihan. Rian memilih jalannya sendiri, dan kini ia harus menanggung akibatnya. "Kamu pikir aku akan menyelamatkanmu, Rian?" katanya pelan. "Kamu salah besar." Di Bali, Rian berbaring di kasur losmen, menatap langit-langit yang bernoda. Suara jangkrik di luar tak mampu menutupi kekosongan di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa kehilangan Lina bukanlah masalah terbesarnya. Kehilangan Maya, dan segala yang ia bangun bersamanya, adalah pukulan yang jauh lebih berat. Tapi kini, ia tak punya apa-apa lagi untuk memperbaikinya. Langit Bali yang biasanya memukau kini terasa menyesakkan bagi Rian. Losmen murah tempatnya menginap, dengan dinding mengelupas dan bau lembab yang menyengat, adalah kontras menyakitkan dari suite mewah yang ia tinggali beberapa hari lalu. Rian duduk di tepi kasur tipis, ponselnya di tangan, layar menampilkan pesan yang tak kunjung dibalas oleh Maya. Ia sudah mencoba menghubunginya berkali-kali, panggilan, pesan, bahkan email, tapi tak ada respons. Centang satu di WhatsApp seolah menertawakan keputusasaannya. Rian mengusap wajahnya, keringat bercampur debu membuat kulitnya terasa lengket. Dompetnya kini hanya berisi beberapa lembar rupiah yang tak cukup untuk membeli tiket pulang, apalagi menyelesaikan tagihan hotel yang masih menggantung. Ia mencoba menghubungi teman-temannya lagi, tapi hasilnya sama, penolakan halus atau alasan klise. "Semua orang tiba-tiba, lagi susah," gumamnya, kesal bercampur putus asa. Andi, satu-satunya yang sempat mengangkat telepon kemarin, kini tak lagi merespons. Rian mulai menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan gengsi dan koneksi ternyata rapuh. Dengan sisa keberanian, Rian memutuskan untuk mencoba menghubungi Maya sekali lagi. Ia mengetik pesan panjang, jari-jarinya bergetar, "Mei, saya tahu saya salah. Saya nggak tahu apa yang bikin kamu blokir semuanya, tapi tolong, kita bicara. Saya stuck di Bali, nggak punya apa-apa. Saya mohon, buka rekeningnya, saya janji akan jelasin semuanya." Ia menatap pesan itu sejenak, lalu menekan tombol kirim. Centang satu lagi. Hatinya tenggelam, tapi ia tak menyerah. Ia mencoba mengirim email lain, bahkan mencari akun media sosial Maya, yang ia tahu jarang aktif, berharap ada celah untuk berkomunikasi. Di Jakarta, Maya sedang sibuk dengan kehidupan barunya. Pagi itu, ia bertemu Rina di sebuah kafe untuk membahas proyek desain interior. Meja mereka dipenuhi sketsa, sampel kain, dan cangkir kopi. Maya menjelaskan idenya dengan penuh semangat,
Matanya berbinar seperti dulu saat ia masih mengejar mimpinya. Aku pikir kita bisa mainkan konsep modern tropis untuk kantor ini, Rin. Banyak elemen kayu, tapi tetap sleek, katanya, menunjuk sketsa di tabletnya. Rina mengangguk, tersenyum lebar. Maya, ini kenapa kamu nggak balik ke desain dari dulu? Ide kamu selalu bikin orang takjub. Kata-kata itu menghangatkan hati Maya, mengingatkannya bahwa ia lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Saat istirahat, Maya memeriksa ponselnya dan melihat notifikasi dari Rian, pesan, panggilan tak terjawab, dan email. Ia membuka salah satu pesan sekilas, membaca kata-kata, "Saya mohon," dan "Saya stuck." Tapi alih-alih merasa iba, ia justru merasakan dingin di hatinya. "Sekarang kamu mohon, Rian," gumamnya, mematikan ponsel tanpa membalas. Ia sudah terlalu sering memaafkan, terlalu sering percaya pada janji-janji kosong. Kini, ia memilih dirinya sendiri. Sementara itu, di Bali, Rian mulai kehabisan akal. Ia berjalan ke warung makan kecil di dekat losmen, memesan nasi goreng murah dengan sisa uangnya. Pria yang dulu memesan lobster di restoran bintang 5 kini duduk di bangku plastik, dikelilingi suara motor dan bau asap knalpot. Ia mencoba berpikir jernih, tapi kepalanya penuh dengan bayang-bayang Maya. "Kenapa kamu tiba-tiba berubah, Mei?" katanya pelan, seolah Maya bisa mendengarnya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu jawabannya, Maya tahu. Entah bagaimana, ia tahu tentang Lina, tentang kebohongannya. Rian mencoba mencari cara pulang. Ia pergi ke agen perjalanan kecil, berharap bisa memesan tiket dengan janji pembayaran nanti, tapi ditolak mentah-mentah. "Maaf, Pak, kami nggak bisa kasih kredit," kata petugas dengan wajah datar. Rian kembali ke losmen, tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan sementara di Bali, mungkin di bar atau restoran, tapi siapa yang akan mempekerjakan pria kusut dengan koper tua dan tanpa speser pun? Malam itu, Rian duduk di teras losmen, menatap langit yang mulai mendung. Hujan gerimis mulai turun, mencerminkan suasana hatinya. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Maya, bagaimana ia dulu berjanji akan selalu melindunginya, bagaimana Maya memandangnya dengan cinta yang tulus. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang ia hancurkan sendiri. "Aku salah, Mei," gumamnya, suaranya tenggelam dalam deru hujan. Tapi penyesalan itu terasa kosong, tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Di Jakarta, Maya menutup hari dengan makan malam bersama Dita di rumah. Mereka duduk di ruang makan, ditemani pizza dan anggur merah, tertawa tentang kenangan lama. "Ingat nggak, Mei, dulu kamu yang bantuin aku bikin dekor buat ulang tahun pacarku? Kamu benar-benar berbakat," kata Dita, mengangkat gelasnya. Maya tersenyum, merasa hangat. "Aku hampir lupa rasanya jadi diri sendiri. Dit, terima kasih udah ingetin aku." Ia tak menceritakan pesan Rian, tak ingin bayang-bayang suaminya merusak malam ini. Tapi di dalam hati, ia tahu Rian sedang berjuang, dan ia memilih untuk tak membantu. Bukan karena kebencian, tapi karena ia akhirnya belajar bahwa ia tak bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Hujan di Bali semakin deras, dan Rian kembali ke kamar losmennya yang pengap. Ia berbaring, menatap langit-langit, merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Ia tahu satu hal, jika ia ingin pulang, jika ia ingin memperbaiki apapun, ia harus menghadapi Maya. Tapi dengan setiap pesan yang tak dibalas, harapannya semakin menipis. "Aku akan coba lagi besok," katanya, tapi suaranya penuh keraguan. Di Jakarta, Maya tertidur dengan damai, mimpi-mimpinya kini penuh warna dan kemungkinan baru, bebas dari bayang-bayang Rian. Hujan di Bali tak kunjung reda, seolah mencerminkan kegelapan yang menyelimuti hati Rian. Di kamar losmen yang sempit, ia duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin dan lembab. Ponselnya, satu-satunya jembatan ke dunia luar, kini hanya menampilkan layar kosong. Baterainya hampir habis, dan ia tak punya colokan yang layak. Dengan sisa tenaga, Rian mengetik pesan terakhir untuk Maya. Kali ini tak lagi memohon soal uang atau rekening. Ia menulis dari hati, atau setidaknya dari apa yang tersisa darinya. "Mei, aku tahu aku sudah hancurkan segalanya. Aku nggak pantas minta maaf, tapi aku benar-benar menyesal.
Lina nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Aku bodoh, aku tahu itu sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu aku sadar kesalahanku. Kalau kamu baca ini, tolong beri aku kesempatan untuk bicara, meski cuma sekali. Ia menekan tombol kirim, menatap centang satu yang sudah jadi pemandangan biasa. Lalu, ponselnya mati total, meninggalkannya dalam keheningan yang menusuk. Rian memeluk lututnya, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa teman, tanpa harapan. Di Jakarta, Maya sedang menikmati pagi yang cerah. Ia berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sederhana, telur mata sapi dan roti bakar, sambil mendengarkan playlist favoritnya. Musik lembut mengalir, mengisi rumah dengan kehangatan yang dulu hilang. Ia sudah tak lagi memeriksa ponselnya setiap saat, tak lagi menunggu kabar dari Rian. Hidupnya kini berputar pada dirinya sendiri. Proyek desain dengan Rina, makan malam dengan Dita, dan rencana untuk mengunjungi ibunya di Bandung akhir pekan ini. Tapi saat istirahat makan siang, Maya membuka ponselnya dan melihat pesan Rian yang masuk semalam. Ia ragu sejenak, jarinya melayang di atas layar. Bagian dirinya yang dulu, yang masih mencintai Rian, ingin membaca, ingin tahu apa yang dikatakan pria itu. Tapi bagian lain, yang telah belajar dari luka, menahannya. Akhirnya, ia membuka pesan itu, matanya membaca setiap kata dengan hati-hati. Kata-kata Rian terasa tulus, tapi juga terlambat. Maya menutup ponsel, menatap kosong ke meja. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke malam-malam ketika ia menunggu Rian pulang, berharap suaminya akan kembali seperti dulu. Ia teringat ulang tahunnya 2 tahun lalu, ketika Rian lupa membelikan hadiah dan hanya mengucap, "Maaf, sibuk," dengan nada acuh. Ia teringat hari-hari ketika ia memalsukan senyum di depan teman-teman, berpura-pura bahagia demi menutupi keraguan yang menggerogoti hatinya. Dan ia teringat pagi ketika ia menemukan foto Rian dan Lina, ketika dunianya runtuh tapi ia memilih untuk bangkit. Air mata menggenang di matanya, tapi Maya tak membiarkannya jatuh. "Kamu nggak pantas dapat air mataku lagi," katanya pelan, suaranya tegas meski bergetar. Ia menghapus pesan itu tanpa membalas, lalu memblokir nomor Rian. Tak ada lagi ruang untuknya dalam hidup Maya, tak ada lagi kesempatan kedua. Malam itu, Maya duduk di ruang kerjanya, mengerjakan sketsa desain baru. Cahaya lampu meja menyinari wajahnya yang tenang, penuh fokus. Tapi sesekali, bayang-bayang masa lalu menyelinap. Ia teringat malam ketika Rian pertama kali bilang, "Aku cinta kamu," di tepi danau kecil saat mereka masih pacaran. Kata-kata itu dulu terasa seperti janji abadi, tapi kini hanya kenangan pahit. Maya menghela napas, mengambil pena, dan melanjutkan menggambar. Setiap garis adalah bukti bahwa ia sedang membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang tak bisa dihancurkan Rian. Di Bali, Rian terbangun di kasur losmen yang berderit, tubuhnya pegal dan pikirannya kalut. Ia tak tahu apakah pesannya sampai ke Maya, tapi keheningan yang ia terima sudah cukup jadi jawaban. Ia berjalan ke warung kecil di ujung jalan, membeli sebotol air mineral dengan koin terakhirnya. Pemilik warung, seorang ibu tua dengan wajah ramah, memandangnya dengan iba. "Susah ya, Nak? Sabun aja, hidup itu roda," katanya, menawarkan sepiring nasi sisa secara cuma-cuma. Rian mengangguk, menerima piring itu dengan tangan gemetar. Ia duduk di bangku kayu, menatap nasi yang sederhana, dan tiba-tiba air matanya jatuh. Bukan karena lapar, tapi karena kesadaran yang menghantamnya, ia telah kehilangan segalanya. Maya, rumahnya, gengsinya, bahkan harga dirinya. "Terima kasih, Bu," katanya pelan, suaranya parau, tapi di dalam hati, ia tahu tak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Di Jakarta, Maya menutup laptopnya dan berjalan ke balkon. Angin malam membelai wajahnya, membawa aroma bunga melati dari taman kecil di bawah. Ia menatap langit, bintang-bintang berkilau seperti janji masa depan yang lebih baik. "Aku sudah selesai denganmu, Rian," gumamnya, dan kali ini, ia benar-benar merasakan kebebasan. Tak ada lagi beban, tak ada lagi keraguan. Hidupnya kini miliknya sendiri, dan ia tak akan membiarkan siapapun mengambilnya lagi. Sementara itu, di Bali, Rian kembali ke losmen, berbaring dalam gelap.
Hujan masih turun di luar, dan suara tetesannya seperti mengiringi penyesalannya. Ia tahu Maya tak akan menjawab, tak akan memaafkan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menerima bahwa ini adalah hukuman yang pantas ia terima. Tapi menerima tak berarti mudah. Setiap detik terasa seperti pengingat akan apa yang telah ia sia-siakan. Pagi di Bali terasa seperti siksaan bagi Rian. Cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela losmen yang kotor, hanya memperjelas betapa jauh ia telah jatuh. Kasur tipis yang berderit, dinding bernoda, dan bau apek yang tak pernah hilang adalah realitas barunya. Dompetnya kosong, ponselnya mati, dan satu-satunya pakaian yang ia miliki adalah kemeja kusut serta celana jeans yang sudah kotor. Rian duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba mencari secercah harapan, tapi yang ia temukan hanya bayang-bayang penyesalan. Hari-hari terakhir di losmen terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Pemilik losmen, seorang pria parubaya yang ramah tapi tegas, sudah mulai meminta pembayaran untuk kamar. "Pak, saya kasih waktu sampai besok pagi. Kalau nggak bisa bayar, saya terpaksa minta Bapak keluar," katanya kemarin dengan nada penuh pengertian tapi tak bisa ditawar. Rian hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Ia tak punya uang, tak punya teman untuk dimintai tolong, dan tak punya cara pulang ke Jakarta. Ia berjalan ke warung kecil di ujung jalan, tempat ia kini bergantung untuk mendapatkan makanan. Ibu pemilik warung, yang kemarin memberinya nasi gratis, kembali memandangnya dengan iba. "Makan dulu, Nak. Nanti kalau sudah ada rejeki, bayar," katanya, mendorong sepiring nasi dan telur goreng ke arahnya. Rian menerima dengan kepala tertunduk, malu bercampur rasa terima kasih. Ia duduk di bangku plastik, menyuap nasi perlahan, pikirannya melayang ke masa lalu. Rian teringat rumah mewahnya di Jakarta, meja makan yang selalu dihias Maya dengan bunga segar, dan senyum istrinya yang dulu membuatnya merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Ia teringat malam-malam ketika Maya menunggunya pulang, meski ia sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. "Kenapa aku nggak menghargai dia?" gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia teringat Lina, yang meninggalkannya tanpa ragu begitu uangnya habis, dan menyadari betapa bodohnya ia menukar cinta sejati dengan ilusi sementara. Penyesalan itu seperti beban yang menekan dadanya. Rian mencoba membayangkan apa yang sedang Maya lakukan sekarang. Apakah ia marah? Menangis? Atau sudah melupakannya? Pikiran terakhir itu yang paling menyakitkan. Ia tahu Maya tak lagi membaca pesannya, tak lagi peduli. Dan untuk pertama kalinya, Rian memahami betapa dalam luka yang ia torehkan pada wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Sore itu, Rian mencoba mencari pekerjaan sementara. Ia masuk ke beberapa kafe dan restoran di Kuta, menawarkan diri untuk mencuci piring atau membantu apa saja. Tapi tatapan curiga dan penolakan halus adalah jawaban yang ia terima. "Maaf, kami nggak butuh orang sekarang," kata seorang manajer dengan wajah datar. Rian kembali ke losmen dengan tangan kosong, tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih berat lagi. Malam itu, ia duduk di teras losmen, menatap langit yang mulai mendung. Hujan akan turun lagi, tapi Rian tak peduli. Ia teringat janji-janji yang pernah ia ucapkan pada Maya, janji untuk setia, untuk melindungi, untuk membangun masa depan bersama. "Aku menyia-nyiakan semuanya," katanya pelan, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Penyesalan itu tak lagi hanya kata-kata. Ia merasakannya di setiap napas, di setiap detik yang berlalu dalam kesendirian. Sementara itu, di Jakarta, Maya sedang menjalani hari yang penuh warna. Pagi tadi, ia dan Rina mempresentasikan konsep desain mereka kepada klien, dan tanggapan yang mereka terima luar biasa. "Maya, kamu benar-benar bawa angin segar ke proyek ini," kata klien, seorang pengusaha muda, dengan senyum kagum. Maya tersenyum balik, merasa bangga pada dirinya sendiri. Setelah pertemuan, ia dan Rina merayakan dengan makan siang di restoran favorit mereka, ditemani tawa dan rencana untuk proyek berikutnya. Sore itu, Maya mengunjungi ibunya di Bandung. Perjalanan 2 jam terasa ringan, ditemani playlist pop dan pemandangan hijau di sepanjang jalan. Di rumah sederhana ibunya, Maya disambut dengan pelukan hangat dan aroma masakan favoritnya, soto ayam. "Kamu kelihatan lebih cerah, Nak," kata ibunya, menatapnya dengan penuh kasih. "Ibu bangga sama kamu." Maya tersenyum,
matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Aku akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Mereka menghabiskan malam dengan mengobrol, tertawa, dan merencanakan liburan kecil bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Maya merasa utuh, tak ada lagi bayang-bayang Rian yang menghantuinya. Kembali di Bali, Rian berbaring di kasur losmen, menatap langit-langit yang retak. Hujan mulai turun di luar, suaranya seperti lagu pengiring untuk kesengsaraannya. Ia tahu tak ada jalan keluar mudah dari situasi ini. Tanpa uang, tanpa bantuan, ia terjebak di pulau yang dulu ia anggap surga. Tapi yang paling menyakitkan bukan ketidakberdayanya, itu adalah kesadaran bahwa ia telah kehilangan Maya selamanya. Di Jakarta, Maya menutup hari dengan duduk di teras rumah ibunya, menyeruput teh hangat. Ia menatap bintang-bintang, merasa damai. Hidupnya kini penuh kemungkinan, pekerjaan yang ia cintai, keluarga yang mendukung, dan keberanian yang tak lagi ia ragukan. Aku baik-baik saja sekarang, gumamnya, tersenyum pada langit. Dan kali ini, ia benar-benar percaya pada kata-kata itu. Hari-hari di Bali berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Rian. Losmen murah yang menjadi tempat berlindungnya kini tak lagi menerima kehadirannya. Pemilik losmen, dengan nada penuh penyesalan, akhirnya meminta Rian pergi karena tak ada pembayaran yang masuk. Maaf, Pak, saya juga harus hidup, katanya, menghindari tatapan Rian yang penuh keputusasaan. Dengan koper tua yang mulai robek dan pakaian yang sama yang ia pakai selama berhari-hari, Rian berjalan keluar, tak tahu harus kemana. Uang terakhirnya habis untuk sebotol air dan semangkuk bakso di warung pinggir jalan 2 hari lalu. Rian mencoba mencari bantuan, tapi pintu demi pintu tertutup baginya. Ia mendatangi beberapa kenalan lama di Bali, rekan bisnis yang dulu pernah ia temui untuk proyek yang tak pernah terwujud. Tapi wajah-wajah yang dulu ramah kini memandangnya dengan curiga atau acuh. "Sorry, bro, aku nggak bisa bantu," kata salah satu dari mereka, bahkan tak menawarkan segelas air. Rian akhirnya duduk di trotoar dekat pantai Kuta, menatap ombak yang bergulung, merasa seperti orang asing di dunia yang dulu ia kuasai. Ia mencoba sekali lagi menghubungi Maya, meminjam ponsel dari seorang turis yang iba padanya. Cuma satu panggilan, "Pak, tolong," katanya, suaranya parau. Turis itu mengangguk, menyerahkan ponselnya. Rian mengetik nomor Maya, yang masih ia hafal di luar kepala, tapi panggilan itu langsung masuk ke pesan suara. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi," kata suara otomatis. Rian menutup telepon, menunduk, dan mengembalikan ponsel itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih," gumamnya, tapi matanya kosong. Di Jakarta, Maya menjalani hidup yang seolah terlahir kembali. Pagi itu, ia berdiri di tengah ruang kantor yang baru saja selesai ia desain bersama Rina. Dinding kaca, furnitur kayu dengan sentuhan tropis, dan tanaman hijau menciptakan suasana yang segar dan modern. Klien mereka, seorang CEO muda, berjalan mengelilingi ruangan dengan kagum. "Maya, ini luar biasa. Kamu dan Rina benar-benar bikin visi kami jadi nyata," katanya, tersenyum lebar. Maya membalas senyuman itu, dadanya penuh kebanggaan. "Terima kasih, Pak. Kami senang bisa wujudkan ini." Setelah klien pergi, Rina memeluknya erat. "Mei, ini cuma awal. Kita bakal bikin lebih banyak proyek keren bareng." Maya tertawa, merasa hidupnya kini penuh warna yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Maya makan malam bersama Dita dan ibunya, yang datang berkunjung dari Bandung. Meja makan dipenuhi hidangan favorit mereka, rendang, sayur kolplai, dan kue lapis yang dibawa ibunya. Tawa mereka menggema, dan untuk pertama kalinya, Maya merasa benar-benar bebas dari masa lalu. "Ibu senang lihat kamu begini, Nak," kata ibunya, memegang tangan Maya. "Kamu kuat, dan ibu tahu kamu bakal bahagia." Maya tersenyum, matanya berkaca-kaca tapi penuh kehangatan. "Aku udah bahagia, Bu. Sekarang aku tahu apa yang aku mau." Ia tak lagi memikirkan Rian, tak lagi memeriksa ponsel untuk pesan yang tak akan ia balas. Pria itu sudah menjadi bagian dari babak hidup yang ia tutup rapat. Di Bali, Rian masih berjuang untuk bertahan. Ia akhirnya mendapat pekerjaan sementara sebagai buruh cuci piring di sebuah warung kecil,
dibayar cukup untuk makan sehari dan tidur dimperan. Pekerjaan itu melelahkan, tapi Rian tak punya pilihan. Setiap malam, ia duduk di tepi jalan, menatap langit, dan memikirkan Maya. Ia tahu tak ada jalan kembali, tak ada maaf yang akan diterima, tak ada kehidupan lama yang bisa ia rebut kembali. Penyesalannya kini seperti bayang-bayang yang mengikuti setiap langkahnya, tak pernah pergi. Satu malam, saat hujan turun lagi, Rian duduk di bawah atap warung yang bocor, memeluk lututnya. Ia teringat senyum Maya, tawa mereka di awal pernikahan, dan janji-janji yang ia langgar. Aku pantas dapat ini, katanya pada dirinya sendiri, suaranya tenggelam dalam deru hujan. Tapi meski ia menerima hukumannya, rasa sakit itu tak pernah reda. Ia hidup dengan penyesalan abadi, sebuah pengingat bahwa kebahagiaan yang ia sia-siakan tak akan pernah kembali. Di Jakarta, Maya berjalan keluar dari kantornya sore itu, matahari senja menyinari wajahnya. Ia mengenakan gaun kuning lembut, rambutnya dibiarkan tergerai, dan langkahnya penuh percaya diri. Ia menghirup udara segar, merasakan kebebasan yang telah ia rebut kembali. Di tangannya, ia memegang sketsa baru untuk proyek berikutnya, sebuah simbol dari masa depan yang ia ciptakan sendiri. Maya menoleh ke langit, tersenyum pada awan yang berarak perlahan. Ini hidupku sekarang, gumamnya, dan kata-kata itu terasa seperti janji pada dirinya sendiri. Ia melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang Rian di belakang, menuju hari-hari yang penuh cahaya dan kemungkinan. Rian, di sisi lain dunia, menutup mata di bawah hujan, berharap bisa melupakan dirinya sendiri. Tapi penyesalan itu tetap ada, seperti luka yang tak pernah sembuh, mengiringi setiap napasnya. Maya berjalan menuju masa depan yang cerah, sementara Rian terperangkap dalam karma yang ia ciptakan sendiri, sebuah akhir yang adil untuk kisah pengkhianatan dan penebusan.